Jangan pernah berhenti berharap. Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain, sehingga orang lain juga bisa membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang diambil dari homili misa harian oleh Romo RD Yohanes Hadi Suryono, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Para saudara yang dikasihi Tuhan, beriman dan percaya pada Tuhan Yesus itu menyelamatkan. Beriman dan percaya pada Yesus itu menyelamatkan. Dan biasanya beriman itu dimulai dari mendengar. Kemudian berjumpa dan mohon kepada Yesus untuk sesuatu yang kita harapkan untuk hidup kita. Jadi mendengar, berjumpa, dan mohon. Itu yang diperlihatkan oleh pengemis buta ketika dia mendengar Yesus ada di sekitarnya. Iman akan Yesus menyembuhkan si orang buta. Dia mendengar ada seorang pribadi yang luar biasa. Meskipun dia tidak bisa melihat, dia mendengar. Dan dia kemudian bukan hanya mendengar dan diam, tetapi dia bergerak, dia mencari, mau tahu, dan terus mencari. Dia mau tahu, dan dia ingin datang pada Yesus. Dan setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia mohon dan berseru, "Tuhan, kasihani aku." Sebenarnya dia hanya minta belas kasih. Tetapi kita bisa melihat terhadap orang yang mendengar, terhadap orang yang sungguh mencari, terhadap orang yang sungguh memohon,
Tuhan tidak tinggal diam. Dia tidak hanya menyapa, tetapi Yesus kemudian menyembuhkan. Mukjizat terjadi dalam hidup si pengemis buta itu. Yang diminta hanya belas kasih sebenarnya. Tetapi dengan segala apa yang Tuhan Yesus lihat atas iman orang itu, Yesus menunjukkan kasih-Nya luar biasa. Si pengemis menikmati dan menerima mukjizat. Dia bisa melihat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, rasanya memang demikian. Keteguhan iman kita dan harapan kita akan Yesus yang menyembuhkan mampu mengatasi persoalan kita. Maka mari kita belajar dari si pengemis buta itu. Mendengar. Lewat apa? Firman Tuhan. Banyak-banyaklah mendengar firman Tuhan. Yang kedua, tidak hanya mendengar, tetapi mencari Tuhan. Datang pada Tuhan. Dalam setiap peristiwa, terlebih saat kita sedang membutuhkan satu harapan dari Tuhan, datang dengan kesungguhan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan memberikan kasih-Nya kepada kita. Harapan akan menguatkan orang untuk terus beriman kepada Yesus yang kita imani. Maka jangan pernah berhenti berharap. Dan biarkan Tuhan dengan caranya menjawab apa yang kita rindukan. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan juga serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.